Ini adalah orang-orang di balik layar suksesnya DSM, betul? Teman-teman dari DSM itu nggak boleh mudik kalau belum selesai bulan Ramadan, betul ya? Iya. Ya, kantor buka sampai malam takbir. Semangat. Yang paling lama di DSM. Kok kamu kerja pakai kayak gini sih? Maksudnya pakai rok, pakai kaos kaki, pakai kerudung panjang. Ketika kita bisa menyalurkan bantuan kepada mustahik, bahkan ketika kita bisa terjun langsung ke daerah bencana, itu ada perasaan yang nggak bisa aku ungkapkan gitu loh, Kak. Kalau bisa dibilang rahasia bahagia itu Aku dulu sering bikin sakit hati orang tua. Maksudnya dengan pergaulanku yang nggak diridhoi sama orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DSM Podcast, inspirasi berbagi. Hari ini ada skuad akhwat dari DSM yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Dari 7 orang, ada 2 orang yang sudah pernah ngobrol bareng sama saya di episode sebelumnya. Ada Mbak Yuyun dan juga Mbak Viri. Halo Mbak, apa kabar? baik. Sisanya siapa namanya? Boleh kenalin dulu? Boleh dari yang dong. paling dekat sama saya. Oh iya, oke. Mbak siapa? Aku nama lengkapnya Manda Rosida. Kalau nama panggilan bahasa Indonesianya itu Manda, kalau panggilan bahasa Inggrisnya itu Ros. Nice, oke, langsung ya, loncat. Oke, lanjut. Salam kenal semuanya, saya Eva. Buka maskernya dong. Oh iya, siap. Oke. Oke, saya Oke, silakan. perkenalkan nama saya Eva Lela Triska, sering dipanggil Eva. Cukup itu aja ya, Kak? Iya. Lanjut. Lanjut. Mbak. Selain Mbak Yuyun. Oke, perkenalkan nama saya Heni Anggrianisi, bisa dipanggil Heni. Perkenalkan nama saya Siti Nurdiansa, biasa dipanggil Siti. Ibu negara kita. Oke, yang terakhir. Perkenalkan nama saya Aulia Atika Prayipta Soeharto, biasanya dipanggil Aulia. Oh, bukan dipanggil Soeharto. Nama eksisnya Aulia Soeharto. Oke, tepuk tangan dong. Dari DSM. Ini adalah orang-orang di balik layar suksesnya DSM, betul? Beda ya, Mak. Oke, selain Yuyun dan juga Mbak Vini, ini kan ada 5 orang lagi yang belum pernah kita ajak ngobrol. Iya. Yang paling muda siapa nih? Yang paling muda ini. Oh iya. Oh, paling muda. Paling muda. Mudah-mudahan. Yang sudah menikah? Ngaco. Yang sudah menikah 1, 2, 3, 4. Berarti ada 3 orang yang belum nikah. Oke. Doakan. Amin. Tahun ini insya Allah. Amin. Amin. Harapannya segitu ya. Ngatri belum di depan. Yang paling lama di DSM? Ibu negara kita. Bu, berapa lama di sini? Dari 2001. Pulang. Enggak pulang-pulang. Enggak lama. Pulang kemana? Dibahas dong. Maksudnya 2001 sudah di DSM. Ya, 2001 sampai sekarang. Setelah Bu Siti yang paling lama siapa? Siapa ya? Mbak Rani. Ayo. Mbak Manda sih, kan Mbak Manda duluan. Kan terus baru Mbak Aulia, terus aku, terus Iya, Bu, ayo dijawab, Bu. Silakan ini. Yang kedua. Mohon maaf ya. Ini silakan. Iya, alhamdulillah kalau aku join di DSM itu dari tahun 2017. 2017. Bagian apa, Mbak? Ini Tahun kurban. jadi awalnya itu aku di bagian operasional, terus kedua pernah di digital marketing, dan alhamdulillah saat ini aku ada di divisi program. Wush, tepuk tangan.
Anyway, katanya teman-teman dari DSM itu nggak boleh mudik kalau belum selesai bulan Ramadan, betul ya? Ya, kita ya kantor buka sampai malam takbir. Semangat. Harus zakat ya. Ya, jadi yang mau zakat 12 malam ya. Sama gitu. Berarti nggak bisa ikut takbiran, ya kan? Takbiran. Nggak bisa ikut takbiran dong. Ya, di kantor Takbiran di ya. kantor. Iya sih, cuman kalau takbir keliling nggak bisa ikut. Ya. Takbiran bareng keluarga. Iya. Berarti setiap tahun. Oh, Gitu. kasihan ya. Enggak sih, soalnya banyak makanan biasanya malam takbir. Seru. Seru. Emang yang biasanya dilakuin di DSM kalau menunggu zakat sampai di malam takbiran itu ngapain? Selain terima zakat? Makan. Ayo mas, saya makan ya hobi. Makan ya? Apa coba? Ayo main. Mbak ini biasanya Biasa ngapain freestyle ya? kali ya. Apa? Kalau di kantor nunggu zakatnya datang gitu sampai jam 12 ya? Ya. Ya, jam Terus 12. Apa itu kegiatannya? Kalau kegiatan kita biasanya di fundraising sekarang itu ya chat-chat donatur untuk memperkenalkan program kita Ramadan. Terus yang kedua ya tilawah ya. Wih, Masya Allah. hanya istri Dan yang ketiga itu kita penyaluran ya dari teman-teman program. Oke. Tapi kan Dari pelosok. yang sudah menikah 4 orang nih. Iya. Itu pernah protes nggak sih suami? Kalau Takbiran di kantor. kalau saya ini awal ya Om gitu ya. Tahun pertama ya. Tahun pertama gitu ya. Maksudnya dulunya kan biasanya Ada ini ya kita hampir 24 jam ya di kantor ya pada saat masih gadis. Iya karena jomblo. Tapi sekarang udah nggak tahu nih tahun alhamdulillah sih. Maksudnya belum tahu nih responnya suami kayak gimana. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah positif asalkan dikomunikasikan dengan baik. Tapi kalau ibu gimana? Ya. Kalau saya dari sejak tahun 2001 kan masuk DSM tuh masih lajang. Semua yang masuk sini lajang ya, kalau udah menikah ya. Kemudian DSM masih lajang. Lajang tuh habis itu Ketemu menikah. jodoh di DSM. Enggak. Iya. Habis itu menikah sampai sekarang udah anaknya 3. Jadi dari ya ketika menikah dengan suami memang sudah saya sampaikan kalau saya kerja di DSM dan waktu saya tidak terikat. Dulu kan pernah di bagian program, habis itu sekarang balik lagi di keuangan karena basic saya keuangan. Jadi kemungkinan pulang saya kalau di akhir-akhir Ramadan apalagi malam takbir itu keuangan itu selalu pulangnya malam. Jadi jam 12, jam 11 selalu. Itu injury time lah istilahnya. Sudah saya sampaikan pokoknya. Tapi di awal-awal suami protes nggak? Enggak. Pernah protes? Enggak. Itu cara ngerayunya gimana bu? Tips-tips nih. Bukan merayu, Terus? tapi membuat komitmen di awal ketika sebelum menikah. Jadi saya ceritakan dulu kegiatan dan aktivitas saya kerja di DSM tuh begini-begini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saya ngilang kemana atau misalnya pulangnya malam atau nggak pulang-pulang gitu. Pernah nggak pulang-pulang? Ya kalau kurban itu Nginep sampai sampai nginep-nginep Iya, gitu. Nginep di kantor. Ibu Atau nyalurin- keluar kota ibu gitu. nyalurin zakat, nyalurin kurban, suami kurban perasaan di rumah. Iya. Bisa jadi. masuk akal. Tapi anak-anak nggak pernah protes? Enggak. Sama sekali? Enggak, sudah ya kan kalau anak-anak juga sudah sering saya perkenalkan dengan lingkungan kerja saya. Oke. Jadi sudah mengerti. Oke, untuk yang berumah tangga yang lain mana nih? Iya, Pasti punya cerita lain. Gimana mbak? Iya. Gimana apanya nih? Ini yang real Nih. jodohnya ketemu di DSM nih. Ini juga nih 2 orang nih. Aduh. Jodoh ketemu di DSM. Itu gimana? Kalau suami kita sih ngebahas protesnya dulu. Suami protes nggak kalau seandainya squad-squad ahwat yang sudah menikah, ini kan pulangnya mesti larut malam dong. Gimana cara ngejelasin kegiatannya di DSM itu
tidak terikat gitu ya? Alhamdulillahnya nggak protes sih ya, karena dulu mantan amil juga. Oh, oke. Jadi ngerti ya. Jadi udah paham banget kerja di DSM kayak gimana, rulesnya kayak gitu. Dan insya Allah walaupun kerja sampai malam di sini aman-aman aja sih ya gitu. Terus apa lagi? Ada yang ditanya? Tapi emang bener ketemu jodohnya di DSM? Iya, alhamdulillahnya. Oh, dicomblangin. Tapi udah resign sih sekarang. Dari saya. Tapi emang dicomblangin? Enggak juga sih. Ya, let it flow seperti air mengalir. Perasaan orang tua nih kalau ngeliat anaknya jarang pulang, takbiran juga jarang ngumpul sama keluarga, harus apa namanya menyelesaikan tugas sampai larut malam, itu pernah protes atau pernah dari kerjaan lain gitu? Siapa yang mau jawab nih? Nih, coba kita terapkan dulu nih ke Mbak Eva ya. Kebetulan emang selama 5 tahun di sini jarang pulang sih, Pak. Kebentar UAS, iya waktu lebaran maksudnya. Kebentar UAS, jadwal UAS. Terus kadang juga dapat liburnya cuma sebentar. Jadi nanggung. Insya Allah ya sudah dijelaskan sama orang tua. Di lain itu kan pulang juga, jadi kangennya terobati. Berapa tahun sih nggak pulang-pulang? Kalau pulangnya nggak nentu, kadang 2 tahun sekali, kadang 1 tahun sekali. Kalau sekali pulang durasinya lama gitu? Enggak juga, 5 hari. Pulang kemana? Jepara. Ya Allah, jauh banget. Untuk itu kita akan hadirkan orang tua. Orang tua dari Pak siapa? Eva. Eva, boleh dikeluarkan? Selamat Anda kena prank. Jalinan kasih. Lagi itu suka dukanya saat mulai lebaran pasti seperti itu. Ada kisah paling menyedihkan nggak saat kalian udah mau masa-masa lebaran yang lain pada ngumpul, pada silaturahmi ke rumah orang tua kayak gitu? Apa hal yang paling kalian kangenin di masa-masa lebaran biasanya? Mudik duluan sebelum lebaran. Mudik duluan. Emang nggak pernah dikasih mudik duluan? Enggak. Kalau di DSM enggak sih. Sama sekali. Maksudnya dari sekian tahun kerja kan mungkin bisa di rolling jadwalnya, ini bisa pulang dulu. Ada sih ya yang kayak gitu, cuma memang beberapa divisi aja sih gitu. Oh, nggak semua divisi? Enggak, kita kan ada beberapa divisi yang memang harus stay di kantor gitu, emang bener-bener semisal nih apa divisi keuangan nggak gitu. boleh sama sekali. Karena kan uangnya harus langsung diatur lah gitu, langsung disalurkan gitu. Apalagi tim program juga. Apalagi saya sebagai penjaga kantor ya kan. Saya jaga kantor di depan biar nggak hilang kantornya maksudnya. Ibaratnya Kuncen. kalau di masjid marbot lah ya. Kantornya biar nggak hilang. Dikasih kamar gitu. Iya. DSM itu kan nggak cuma dulu tentang zakat ya, tapi bantuan bencana juga. Ya. Itu squad Ahwat yang sekarang ada di depan saya ini udah pada pernah kemana untuk bantuan bencana? Oh ini yang paling sering nih kita serahkan langsung ke ahlinya ya, tim program. Maksudnya sering kena bencana aja? Oh enggak juga. Artinya kan Yang pernah ke bencana. Saya pernah ke Lombok waktu gempa itu. Oh, waktu gempa ibu di Lombok? Iya juga. Iya pas waktu ngerasain gempanya juga. Atau setelah gempa ibu ke Lombok? Setelah gempa terjadi, habis itu ke sana, habis itu di sana gempa juga. Oh, Kan masih berlangsung gempanya. iya, benar. Dikit-dikit. Gimana, Ini Kak? kemarin terakhir. Boleh dong ceritain pengalaman itu sampai nggak pulang dong pasti kan? Berapa lama gitu? Ya, iya bener. Kalau aku pernah yang ke Lombok bareng Bu Siti, sama terakhir kemarin waktu erupsi Semeru itu aku berangkat 2 kali loh Kak. Kok bisa? Karena memang penyaluran. Jadi yang kloter pertama aku itu sekitar 5 hari, terus yang kloter kedua aku seminggu di Semeru. Apa sih yang bikin squad Ahwat ini bertahan di DSM? Dan itu kan kerjaan berat ya.
kerjaan yang butuh effort yang tinggi, apalagi perempuan harus ke lokasi bencana yang semestinya itu kan kerjaan laki-laki gitu. Apa yang buat kalian tough atau bertahan enggak saya mau di DSM? Oke. Sebenarnya kalau dari aku ya, yang bikin aku kuat di DSM itu adalah ketika kita bisa menyalurkan bantuan kepada mustahik, bahkan ketika kita bisa terjun langsung ke daerah bencana, itu ada perasaan yang nggak bisa aku ungkapkan gitu loh, Kak. Kalau bisa dibilang rahasia bahagia itu disuruh. Jadi gua harus ada yang nangis. jadi perasaannya tuh lebih dari bahagia gitu, nggak bisa diungkapin gitu. Jujur Li, memang secara basically ya. Desti panggilannya ya. Oke, terus. Jadi sebenarnya secara fisik memang capek ya, apalagi perjalanan dari Bali sampai ke Lumajang itu capek. Tapi ketika kita bisa menyalurkan amanah dari donatur dan merasakan bagaimana kebahagiaan para penyintas, itu bisa terobati gitu loh, Kak, kelelahan kita gitu. Ada kepuasan tersendiri. Iya, betul. Jadi ketika kita menyalurkan itu kan, pertama tanggung jawab kita kepada Allah sudah selesai. Kemudian tanggung jawab kita kepada donatur itu juga sudah tuntas, dan tanggung jawab kita kepada penerima gitu, Kak. Pernah kepikiran nggak? Kan yang namanya orang nyalurin bantuan ke tempat bencana ya, kan bisa jadi nggak balik juga kan? Iya. Bisa jadi nggak balik ke Iya, rumah betul. lagi. Betul. Kena bencana lagi di sana, Iya. bagaimana? Itu pernah kepikiran itu nggak sih? Iya, pernah kepikiran, Nggak tapi takut? ya takut nggak takut sih, Kak, karena yakin aja gitu ya, ketika kita terjun ke daerah bencana dengan membawa niat yang tulus, niat yang baik, kalau kita memang ditakdirkan tidak bisa kembali, ya kita karena niat kita yang baik, maksudnya yakin aja ketika kita meninggal dalam niat yang baik, insya Allah dapat tempat yang baik gitu loh, Kak. Iya. Ada yang mau nambahin? Iya, jadi selain saya, Mbak Heni pernah ini Oke, terjun Mbak ke NTT ya, Mbak ya? 2 bulan. 2 bulan. Waktu itu di tempat di bencana. iya, waktu itu Ramadan tahun lalu. 2 bulan. Jadi kemarin itu rumah ya? hampir mau tinggal di sana. Kalau nggak ada jodoh ya di sini ya. Serius 2 bulan? Iya, serius 2 bulan. Pokoknya itu belum punya suami ya? Iya, belum punya suami. Jadi itu Kemana waktu itu? kemarin itu kemarin ya, pertama itu bulan April kalau ya, atau bulan Mei gitu. Kan ya tahun lalu itu kita kan ada bencana NTT tuh di Lembata, Adonara gitu. Jadi pas bulan puasa tuh kita langsung ke sana kan, terjun langsung gitu melihat kondisi masyarakat di sana itu, aduh, Masya Allah, itu luar biasa ya. Nyawa pun taruhannya gitu ya. Apalagi pada saat itu tuh kami udah ada di sana, terjadi lagi bencana erupsi gunung Lewotolo namanya di Lembata itu. Apalagi terus melihat lagi di Adonara lagi dengan situasi benar-benar rumah itu terhanyut semua oleh sungai gitu. Itu Masya Allah sih, masih terngiang-ngiang gitu dalam hati saya. Tapi alhamdulillah Allah masih mempercayakan lagi gitu saya untuk tetap berada di sini ya gitu. Karena di sana itu benar ya kata-kata teman-teman tadi ya, itu nyawa taruhannya. Tapi qadarullah gitu, ketika saya udah turun dari rumah itu bismillah, saya sudah meniatkan diri untuk lillahi ta'ala untuk membantu orang-orang di sana gitu. Jadi di sana itu melihat teman dan juga melihat teman-teman di sana itu 2 bulan itu kemarin itu melihat kondisi orang-orang di sana itu yang tidak makan. Jadi nggak makan nasi, makannya cuman jagung. Jadi saya merasa akses bantuan dari DSM ke lokasi kejadian itu sulit kan? Lumayan sulit, dan medannya juga berelok-elok, dan kita harus melewati sungai yang
melewati gunung. Iya, melewati iya. lembah ya. Ya gitulah. Jalan Melewati gunung, naik turun, terus erupsi, terus banyak lah. Kemarin kan karena bencana longsor ya. Jadi di sana itu luar biasa. Berapa banyak tim DSM yang berangkat waktu itu? Kemarin itu 1 dokter, ada 4 orang. Kami 2 perempuan, 2 laki-laki. Oke. Dan kami berdua, saya sama dokter lanjut ke Sumba. Waktu itu kami ke Lembata, Adonara, Malaka, Atambua, Sumba. Itu kami jelajahi selama 2 minggu itu. Terus yang pergi ke kloter kedua kan 2 bulan, saya sendiri. Kapok guys? Enggak. Cepet ya, nagih Kak, nagih beneran. Nagih loh, nagih. Maksudnya tidak kapok tapi juga tidak berdoa supaya ada bencana gitu enggak kan? Enggak. Jangan. Kalau Karena kangen nih ke tempat bencana gitu. enggak. Saya semoga Indonesia terhindar lagi dari bencana. Amin. Tapi banyak sih cerita-cerita di DSM tuh. Sebenarnya itu pergi ke luar sana ke NTT itu adalah salah satu target saya 2021 sebenarnya. Mentargetkan di 2021. Iya, tapi alhamdulillah sudah tercapai dan terjun langsung selama 2 bulan di NTT. Oke. Baru dong. Nah, biasanya yang berangkat ke lokasi bencana itu emang niat sendiri atau dipilih dari kantor? A, B, C berangkat gitu. Niat sendiri dan emang itu adalah pekerjaan kantor dua-duanya. Oke. Dan dipilih. Dipilih juga. Iya. Yang belum pernah berangkat ke tempat bencana? Jaga kantor. Iya kan apa? Oh ya tapi tapi tanpa adanya si Vidi di kantor, komunikasi ke tempat kejadian agak susah mungkin ya. Iya, jadi Nah, gitu harus tetap kita support loh. Iya. Harus berbagi informasi biar tahu. Betul. Gitu. Oke, mantap. Berarti untuk yang belum menikah bisa jadi pelajaran untuk memberikan edukasi sebelumnya ya. Ya, komitmen awal. Ya, bikin kayak Ngomongnya MOU. gimana tuh? Ngomongnya gimana Bu Siti? Bu Siti kan pengalamannya Iya. jauh lebih panjang nih. Ini coba tolong dinasihatin yang masih muda kalau mau komitmen menikah, hal apa yang dan bagaimana cara mengkomunikasikan supaya mereka menerima bahwa kerjaan ini adalah kerjaan sosial yang tidak punya waktu kerja seperti itu. Itu bagaimana? Dengerin tuh, Vin. Siap mendengarkan. Ya. Jadi sebelum masuk ke jenjang pernikahan, maksudnya ke hal yang lebih serius. Jadi di awal itu memang harus dikomunikasikan tentang aktivitas kerjaan kita. Diceritakan saja kita seperti apa, kemudian ritme kerjanya, alur kerjanya, kemudian hal-hal yang kemudian bisa saja misalnya kita dikirim ke bencana, kita keluar kota seperti itu. Dan misalnya kalau di DSM itu yang paling sibuk itu saat Ramadan dan kurban. Ya. Bahkan kalau kurban itu tidak ada libur. Wow. Jadi pas lebaran pun setelah sholat wajib berkumpul di kantor, maksudnya di Berarti tempat DSM ini. bukan hanya kantor ya, jadi Iya. warga. Kalau kita sebut itu DSM ini sebagai rumah kedua. Oke. Jadi seperti itu. Lebih susah jelasin ke suami atau ke anak, Bu? Kalau anak itu kalau kita sudah terkondisikan antara bapak ibunya, maka anak itu akan mengikuti seperti itu. Oke. Jadi bisa. Jadi harus ada kerjasama lah antara suami dan istri. Tapi mau tahu dong, di antara kalian bertujuh pernah ada konflik nggak sih? Ada lah. Enggak kan, gini biasanya kan perempuan kalau udah ngumpul nggak usah di kantor lah, di kelas aja kan pasti ada kegiatan, ada slack sedikit gitu. Pernah nggak sih? Ya pasti pernah. Siapa? Ya pasti sebenarnya pernah sih, tapi kita konfliknya ya jujurly basically ya ini ya basically dari dalam hati ya pasti pernah, cuma kita bukan yang sampai apa kamu nih gitu nggak. Misalnya kita ada konflik,
diam dulu, ya udah deh diam aja dulu daripada ngomong terus saling nyolot kan. Jadi diam aja dulu. 6 bulan. Enggak lah, berapa hari aja gitu. Iya. Berapa hari aja. Berapa? Iya, ada mungkin kalau dari teman-teman nggak masukkan ke hati ya. Kalau saya kalau memang ada yang kurang pas pada saat komunikasi dengan teman-teman, terus saya kayak apa sih ini sakit hati gitu kan ya, terus ya udah deh diam aja dulu, terus kalau udah reda ya udah ngobrol-ngobrol lagi gitu. Enggak sih biasanya udah Enggak, langsung aja. Iya, langsung aja. Saling maafin. Iya, otomatis gitu ya. bareng gitu. Udah otomatis semakin semua. sabar sekarang. Biasanya jujur li lo ya. Jujur li nih, jujur li Biasanya paling nih. sering ada konflik sama sih. Ayo deh. Baik-baik aja ya. Enggak sih. Karena produser yang memberikan pertanyaan. Apa ya? Ya semuanya. Semua pertanyaan. Semuanya ada sih, iya. Entah diungkapkan atau tidak. Iya, cuma kan apalagi kita udah bersama-sama bertahun-tahun ya, jadi saling lama-lama itu ya udah deh emang sifatnya begitu, Iya, kita udah saling memaklumi lah gitu. Ibarat Kita orang makan ya. bersama, udah. Makan bareng aja udah tiba-tiba baikan gitu. Yang penting ada makanan udah. Intinya makan bersama. Apapun masalahnya, makan-makan kita. Berarti sama Gitu. kayak ibarat kayak saudara kandung ya. Kalau saudara kandung berantem ribut mau kayak apa bertengkarnya lama-lama ngomong lagi. Iya. Yuk, apa motivasi lo masuk DSM? Sebenarnya masuk DSM tuh maksudnya Mau seperti dengan ini ketemu jodoh. kalau aku sendiri sih Nanti bisa Iya, Pak. saya bawain jodoh. siapa tahu lihat video ini kan, lihat video ini ada yang komen, wah siapa itu yang Ya. pernah Tenang aja, begitu kelar podcast ini selesai, tiba-tiba ada yang DM aja. aduh takut banget loh. Mending taruh daripada tak kabur ya. Nah, apa tadi ya pertanyaannya? Oh, motivasi. Maksudnya kalau aku sendiri masuk sini tuh bukan yang wah aku pengen nih masuk DSM, itu enggak, itu kayak udah jalannya aja gitu. Wis. Mengalir seperti air, mengalir aja gitu. Temannya Dilan? Hah? Apa jauh sekali Bunda? Orang mereka itu masih nggak ngerti. Yang ngerti kita aja pokoknya udah. Bercandaan tongkrongan. Nah, tongkrongan kami. Salah ya. Ayo lanjut ini ya tadi ya. Motivasi guys. Apa ya? Misalnya kan mengalir, jadi udah jalannya aja deh gitu. Pertama itu kan aku dari Banyuwangi nih. Oh. Tiba-tiba dari Banyuwangi nih. Oseng. Tapi nggak bisa bahasa Oseng sih, lebih bahasa Jawa. Oh ya. Tapi ke bahasa Jawa sih. Terus dari dari Banyuwangi itu pas lulus sekolah itu bingung kan mau ngapain nih sambil nunggu ijazah keluar gitu kan, biar ada kerjaan gitu. Sebenarnya di apa namanya di Banyuwangi itu aku udah ada apa ya kayak part time gitu, udah nyoba part time gitu. Terus tiba-tiba kebetulan ada saudara, kok ayo ini udah hari ini ditelepon, 2 hari kemudian tuh interview. Itu pakai bahasa Jawa. Enggak lah, pakai bahasa Indonesia. Ditelepon, mau ikut nggak, ini ada relawan Ramadan gitu. Terus habis itu tapi interviewnya 2 hari lagi, itu hari terakhir ini. Waduh, jadi hari ini di Banyuwangi, besok berangkat, besoknya tuh langsung interview. Langsung Gitu. keterima. Kalau relawan Itu kan yang motivasi ya. nah, nggak ada. Iya. Makanya aku bilang nggak ada motivasi, itu udah jalan aja kayak air gitu. Terus akhirnya Air sungai yang mengalir. iya, jadi masuk sini tuh kayak bukan maksudnya wah saya pengen masuk DSM gitu, nggak ada listnya, tapi alhamdulillah berjalan dan bertahan gitu ya. Tolong ya, jangan dipotong ya. Iya, yuk. Motivasi. Oke. Itulah pokoknya. Sebentar. Ya boleh deh, pokoknya begitu ya. Ayo. Aduh panas ya ini ya. Gue motivasinya apa? Dia ceritain riwayat. Ya itulah perjalanan hidup. Iya. Iya. Dia masuk ke sini nggak ada motivasi apa. Terjebak dengan keluar. Gitu ya? Iya. Iya. Terjebak kebaikan. Jadi tuh sama Allah tuh dikasih, ayo nih kerja sambil cari pahala gitu. Mantep kan? Nah, silakan Mbak Yuyun.
Udah 3 kali gak Sekali lagi Mbak Yun, motivasi Mbak Yun. Nanti salah lagi kayak aku. Oke, Mbak Yun, apa motivasi gabung di DSM? Sebenarnya hampir sama ya kayak Mbak Ayu. Ya. Tapi alhamdulillah baru 1 bulan masuk, ibarat kata Yuyun itu bukan orang yang Islamnya Islam banget kan. Kalau di DSM ini Islamnya itu iya Masya Allah banget ya. Nah, maksudnya nakal banget gitu. Jadi kalau baru masuk DSM tuh ya Allah kayak alim banget sih saya gitu. Pas masuk DSM tuh langsung jadi Gitu. alim banget gitu. Jadi alhamdulillah dapat banget motivasi itu ya apa ya? tisu dong Yuyun. Iya, dimulai. Apa di ini sih? Oke. Tambah ilmu aja kan kekeluargaannya lebih dapat seperti itu aja. Kalau keluarganya lebih dapat, berarti kan tidak ada salahnya kalau saya yang masih jomblo cari keluarga di sini kan nggak apa-apa kan? Iya. Apa? Nggak apa-apa ya. Kalau sesama jomblo nggak apa-apa. Oh iya. Dipastikan dulu ya. Dipastikan dulu. Iya iya. Lalu gue mancing dikit tuh. Iya. Menyawa mereka. Selanjutnya, Mbak, silakan. Mbak Eva. Motivasi. Jangan-jangan nggak ada juga. Jangan bilang kayak saya ya. Ada dong. Iya, silakan. Kalau saya pribadi emang awalnya sempat insecure karena gini sih. Ini lagi milenial nih, insecure. Jujur lagi. Dulu itu cabai-cabean. Sempat mikir dulu ada nggak ya tempat kerja itu yang benar-benar menerapkan syariat gitu. Ada dong. Dan alhamdulillah ya emang digiringnya sama Allah di sini jalurnya. Terus udah sampai sini udah tahu zakat, jadi motivasinya dakwah zakat ke donatur ke teman-teman juga tentang sedekah. Jadi bukan cuman kerja dunia tapi juga kerja akhirat. Gitu. Ini enggak tuh. Udah. Mbak Eva di divisi apa? Sekarang digital marketing. Digital marketing. Oke. Bareng sama Mbak Yuyun. Iya, Oke. satu tim. Selanjutnya yang di belakang Mbak Eva. Oh, dua-duanya ya. Kalau motivasi saya belum. Kalau motivasi saya dulunya sih saya tidak melihat gaji ya dulu ya. Yang penting saya dapat kerja dan lulus kuliah dan bekerja mendapatkan keberkahan. Itu dulu. Dan sampai sekarang. Sekarang nggak ada gajinya. Soalnya tadi dia cerita dulu kan. Dulu dan sampai sekarang. Insya Allah sih ya, selalu motivasinya itu selain kuliahnya berkaitan dengan penyaluran ya sosial ya, karena saya itu kan antropologi jadi berkaitan dengan sosial. Terus sambil sosial sambil dapat pahala dan keberkahan. Jadi berusaha gabung di DSM kejar akhiratnya gitu ya. Iya. Dunia ngikut. Iya. Betul sekali. Dunia ngikut, jodoh pun ngikut. Lu kenapa sih? Mau dicari jodoh. Oh gitu. Iya, siapa tahu yang nonton. Nah. Selanjutnya. Siapa yang belum? Nih, Mbak Manda. Siapa? Mbak Aulia. Manda. Oke. Kalau aku Oh iya. Kalau aku itu motivasinya alhamdulillah ya kerja di DSM ini itu adalah jawaban atas doa-doaku. Ini habis baca buku apa terakhir? Jadi dulu itu sebelum masuk DSM, aku kan belum berhijab gitu loh Kak. Oh iya. Terus ketika aku memutuskan untuk berhijab dan
aku tuh minta sama Allah, ya Allah, aku ingin berhijab dan aku ingin memperbaiki agamaku. Aku minta tempat kerja yang bisa support perubahanku gitu. disuka Terus salah ya, jangan ya Pak. Jadi ya alhamdulillah Allah itu kasih jalannya itu di DSM, dan dengan aku bergabung di DSM ini semuanya perlahan itu berproses bisa jadi lebih baik gitu. Oke. Kak. Berarti Ya. masuk DSM baru pakai hijab. Sebelum masuk DSM sudah belajar berhijab sekitar 6 bulanan, terus akhirnya di DSM alhamdulillah bisa istiqomah untuk berhijab. Dan jodohnya pun di DSM ya. Alhamdulillah. Jodohnya di DSM. Iya, benar. Siapa suami itu? Yang punya orang muslim. Yang punya orang muslim sepanjang Iya, seluruh- amin ya, amin. Terkenal ya. Amin. Yang mana tuh? Oke. Iya. Tapi nggak ada support makanan di sini kita. Nggak ada ya. Sisnya kayaknya udah resign dia. Harusnya lu yang bawa ini dulu. Vini. Oke. Iya. Mbak, nungguin ya. Ya. Mungkin ya. Jadi dengi. Pikiran kayak anak TK Apa ya. motivasinya? Motivasi. Jangan nangis di air ya. Ntar kayak aku. Yang lain dong. Maksudnya jangan mengalir seperti air lagi. Seperti api berarti. Kalau Manda mungkin doanya Manda Allah jawab. Oh, dia Kalau nangis. aku Serius. Kalau aku doa orang tuaku yang buat aku ada di sini. Lu gimana sih tempat nangis? Apain? Enggak, soalnya ya Antara nangis lu. Tapi diketawain. terharu kita terharunya tuh gitu. Mbak divisi apa? Support itu. Dulu dari awal sampai tahun lalu operasional di keuangan, terus baru tahun ini di human capital. Kok bisa bilang itu doanya Manda? Enggak, kalau Manda itu Doa dari doanya Manda. Kalau aku dari doa orang tuaku. Emang pernah nanya doa orang tuanya apa gitu? Dapat tempat kerja yang bisa buat aku kayak sekarang. Oke. Emang dulu kenapa? Ini tisu nih. Iya udah. Ini buat Mbak deh semuanya. Aduh, Mika masuk dong. Aduh, kalau cerita kerjaan bisa sampai ada di titik ini itu panjang banget. Kayak aku dulu sering bikin sakit hati orang tua. Maksudnya dengan pergaulanku yang nggak diridhoi sama orang tua. Belum berhijab. Belum berhijab, iya. Sering kesana kesini, iya. Ya pokoknya nakal. Menurutku wajar, tapi menurut orang tua nggak wajar. Dulu pengennya nggak kerja di lembaga yang kayak gini. Dulu awal-awal kerja di sini juga kaget. Datang ke sini udah keterima, udah make upan cetar, yang di sini semua polosan, hijaban besar. Apa ini? Gitu. Udah gitu. Kaget. Ini kita kerja apa pengajian? ini kerja kan sama jadi stylist. Aduh. Oke. Jadi hadiah heels dari teman-temanku untuk aku kerja jadi nggak kepake di sini. Alhamdulillah. Ada heels. Masih Ada. heels? Jadi pajangan. Iya. Iya. Mbak, udah berapa lama di sini? 5 tahun. Oh, alhamdulillah. Semoga tambah berkah. Amin. Tambah betah juga kerjanya. Ada niatan untuk pindah dari DSM? Enggak, maksudnya DSM tempat kota lain. Oh, Maksudnya cabang lain. Cabang mana? DSM-nya harus buka cabang berarti. gitu. Oh, belum. Jangan, semoga kita Jangan doakan. dipanjangin. Kita doakan semoga DSM bisa berada di mana-mana dan menebar kebaikan. Belum selesai. Semakin dewasa ini. Ayo megang yang di Banyuwangi ya. Ya, boleh. Kalau untuk nggak ada di DSM belum ada pikiran sih sampai saat ini. Emang pengen ada di sini berguna buat banyak orang.
Dan salah satunya mungkin nyenengin orang tua juga karena orang tua support banget aku kerja di sini. 5 tahun bertahan di DSM dari background yang mungkin buat Mbak sendiri itu jadi tolak belakangnya jauh kan gitu. Gimana cara menata hati saat oh iya deh saya di sini aja? Itu apa? Entah itu suasananya, entah itu Kanebo. entah itu mungkin kenyamanannya atau mungkin merasa bahwa ya Allah ya ini memang harus saya jalanin, saya mau berubah untuk orang tua saya. Pertamanya nggak terima-terima banget, jadi kerja itu cuma ya sekedarnya aja. Dulu kan saya pertama di front office, jadi ya kerja sebatas kerja, pulang tetap pada dunia saya. Tapi sekali lagi orang tua selalu ngedoain yang terbaik, bisa benar-benar dibuka hatinya untuk benar-benar berada di jalan yang orang tua ridhoi dan di jalan Allah kayak gitu sih. Emang nggak mudah karena juga lingkungan saya itu beda banget sama teman-teman di sini. Iya. Untuk menarik diri dari lingkungan itu juga nggak mudah kan? Lo dikucilkan nggak sih? Dikucilkan sih enggak, cuma makin kesini kayak makin beda aja frekuensinya. Jadi dulu kalau di sini kan sama lawan jenis itu ada nggak muhrim gini-gini gitu kan. Tapi kalau aku dulu itu cipika-cipiki sama lawan jenis tuh udah biasa aja, kalau ketemu bro gini gitu udah biasa aja gitu kan. Jadi setelah kerja di sini juga dulu sempet sama teman ada yang ngapain kerja di sini, ini apaan, nggak boleh pacaran gini gitu lah, ada pasti gitu. Kok kamu kerja pakai kayak gini sih, maksudnya pakai rok, pakai kaos kaki, pakai kerudung panjang, ya mungkin karena lingkunganku aja yang beda. Malu jadi nggak sih waktu itu? Hah? Malu nggak? Awal-awalnya Kan beda banget tuh pergaulan dari sebelumnya sampai ke DSM. Itu ada perasaan malu nggak untuk ngendalin ini loh tempat kerja saya, sekarang saya harus tutup aurat, saya harus menjaga syariat Islam. malu sih enggak, cuma enggak terlalu mengekspos kerjaanku aja. Oh. Baru mengekspos juga ya setelah punya suami, setelah ya maksudnya alhamdulillah banget sama Allah dikasih suami yang sabar banget. Untuk itu kita akan panggilkan suami yang mana? Oh, pas banget ya. Boleh dipanggil nggak sih? Boleh. Ngapain? Kita minggir dulu kali ya, jomblo kali ya. Enggak usah. Oh, enggak usah ya. Yang udah punya suami dulu. Oh, iya. Ini dia, suami dari Ini dia, kita sambit suami dari Mbak siapa? Aulia. Mbak Aulia. Dodi. Oh ini suaminya, Masya Allah. Aduh, ada anaknya juga, kita lihat. Bunda, masa kayak di kamar? Enggak, bentar aja. Sini mas, Sama mas Bunda. ini mas. Sini, kita mau Bunda sayang. Di sebelahnya. Di sebelahnya kakak. Aduh. Jadi pertemuan aku ini nggak bisa keluar guys kalau ada suamiku. Ini kan udah buka puasa. Ya, siap. Suami istri saling Bunda, berpuasa, Bunda, yuk, belum sini puasa, sama nggak Bunda. apa-apa, ya. Beneran dong. Oke, Mas, boleh perkenalkan diri dulu dengan Mas siapa? Dodi. Mas Dodi. Iya. Oke, Mas Dodi, tadi Mbak Aulia cerita bahwa sangat bersyukur dan bahagia. Kaget. Ya nggak apa-apa. Apa ini? Ngedapetin suami sesabar Mas Dodi. Sekarang Kita mojok aja ya. Cerita dari Mbak Aulia. Mbak Aulia, sesabar apa Mas Dodi? Jujur Lilo ya, ada suami jujur Lilo. Jujur lidah sikri loh ya. Sabar banget. Gimana ya? Kayak enggak laki aja gitu punya suami kayak Mas Dodi. Sabar banget, hampir kayak ya aku pengen dulu jodohku itu kayak bapakku yang sabar banget dan alhamdulillah Allah ngabulin itu. Ini mirip Bapak.
Kalau fisik sih enggak ya. Jangan-jangan kamu Enggak, maksudnya aku pengen dapet jodoh kayak bapakku banget gitu. Dikali dong mirip bapaknya ya kan. Kalau kepribadiannya kurang lebih. Seperti itu. Oke, Mas Dodi. Apa alasan memilih Mbak Aulia sebagai istri? Ya gue kayak acara wedding kan? ke bawah deh, ke bawah. Ke bawah deh. Alasannya Kasih mic ya, Mbak. Itu mic-nya. alasannya apa ya? Nggak punya alasan Iya. ya, nggak ada alasan ya. Ya kayaknya nggak ada alasan. Karena Soalnya karena kalau- cinta nggak butuh alasan kak. Kalau ada alasan itu nanti kalau alasannya sudah ketemu ntar bosen. Ntar malah nggak gini. Cinta itu tanpa alasan. Kangen istri susah aja. Kangen air. Enggak, itu aku banyak baca di quote-quote kayak gitu. Oke, terakhir buat di belakang truk. Cinta tak butuh alasan. Oke, Mbak Aulia, sebelum kita persilakan Mas Dodi untuk kembali mengajak anaknya, apa petuah atau pesan yang pernah suami Mbak Aulia sampaikan yang itu bikin oh iya nih apa yang disampaikan suami saya itu benar. Ada backsound sedih nggak sih? Nanti. Aduh. Kalau petuah kayaknya banyak banget ya. Setiap dipeluk pasti dikasih petuah. Oh, apa Pak? Setiap dipeluk pasti dikasih petuah. Tuh, cari suami yang gitu. Oh ya. Ayo. Kalau istri biasanya nggak bisa dinasehatin, itu mungkin di ruqyah dulu. Kalau sudah terlambat di ruqyah, cuma dikasih rupiah. Ya. Langsung gitu. Plus ke toko. Mas mau Toko emas ya. balik lagi? Oke, siap. Terima kasih Mas Dodi. Aduh. Dia bingung. Ada suami orang. Kita ada sama Ayes. Oh iya, dadah suami orang. Oke, terus Pak. Terakhir nih, itu belum kejawab itu. Iya. Apa ya? Suamiku tuh beda banget sama aku. Kita itu kayak bertolak belakang gitu. Aku itu yang penuh dengan ambisi dunia. Dulu ya. Sedangkan suamiku itu yang udah sabar banget. Terus mikirnya itu udah nggak terlalu nggak dunia aja, tapi nanti gimana caranya biar kita sama-sama kumpul di surga. Amin. Sempat ngerasa suami gue norak banget sih gitu. Kan perbedaan pergaulannya beda nih. Aduh, beda banget kalau pergaulan ya, Bun. Pasti ada ngerasa gitu, norak banget sih laki gue gitu. Dia nggak- Ngomongnya akhirat mulu gitu. Enggak sih. Kalau itu alhamdulillah sama Allah nggak pernah dikasih perasaan yang kayak gitu. Aku selalu dibuat kagum aja sama suamiku. Harusnya suami juga nyambut dulu ya biar pelukan dulu. Jangan nanti Kan kita buka puasa. kita ada gimana? Jaga perasaan dong. Oh, kenapa kita jadi jaga perasaan? Oke, terima kasih squad Ahwat dari DSM. Semoga apa ada pertanyaan yang kurang? Oke, pernah ada kejadian aneh atau unikah yang kalian alami selama mengabdi di DSM? Yang paling lama. The last question. Kalau nggak ada. Jawab. Ada dong. Ada. Ada dong. Pasti ada. Dari 7 mungkin Positif ada. yang paling lama kan Bu? Mungkin ada Bu. Ya, Dari paling awal awal. sampai akhir. Oh ya yang mana enak. Aku dulu deh. Ini sebenarnya pas ya. Robot bulu gua ngomong ya. Krik ya. Udah ditungguin. Ya, silakan. Nungguin ya. Iya. Silakan. Kalau aku pengalaman unik itu ada sih ini yang pertama kali yang bener-bener bikin kaget gara-gara pas mau belum. Oke. Jadi pas mau masuk ke DSM itu kan kita ada interview dulu ya. Jadi dari interview itu kaget gara-gara disuruh ngaji. Ini interview atau mau balik lagi? Ini mau masuk kerja atau mau majelis gitu? Oke. Gara-gara pas interview itu disuruh ngaji. Jadi kayak, hah?
kok interview ada ngaji? Emang gini ya? Yaudah deh ikut aja karena itu memang pertama kali merasakan Tapi kan interview. bisa. Bisa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar ya. Itu aja sih. Sebenarnya banyak sih, cuma kan nggak cukup ya nanti waktunya ya. Bisa aja atau mungkin mau part 2 boleh ya. Ya itu aja dari saya kalau mau ini. Pokoknya ngikut Ayu aja lah. Oh ya ngikut aja lah. Kita panjang kita foto. Oh, ya itu aja sih yang unik pertama sebenarnya banyak. Jadi teman-teman ada yang mau menambahkan kejadian-kejadian unik gitu. Oke, cukup lah kalau itu cukup. Ya, Oh cukup. oke cukup. Oh gitu. Terus terima. Oke, harapan apa yang ingin disampaikan oleh Squad Akhwat DSM kepada donatur yang sampai sekarang masih setia untuk berbagi rezekinya ke DSM? Mbak Yuyun. Harapannya Mbak ke para donatur? Ditambah saldonya mungkin. Ya, bukan harapan. Itu pasti. Donasinya ditambah. Pertanyaannya Ya Allah. Mbak Yuyu. Harapan apa? Harapan apa yang ingin disampaikan Mbak Yuyun kepada para donatur? untuk donatur ya. Terima kasih kepada donatur yang telah mempercayakan DSM atas donasi ataupun zakatnya di DSM. Semoga kesehatan, rezeki itu diberkahi selalu sama Allah, dilancarkan semuanya. Dan semoga DSM itu bisa tetap menjaga kepercayaan dari para donatur semua. Itu aja sih. Gitu kan? Siap. Ini ada lagi udah siap. Bergantung banget Ada yang menambahin? Siapa? Bu Siti. Silakan Bu. Panjang. Jangan panjang Bu, udah kepanjangan video ini. Udah kayaknya. Belum. Apa harapannya Bu? Jadi perasaan Bu Siti. Udah kayaknya. Untuk kepada para donatur, sama juga kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya pada DSM, dan minta doanya untuk DSM untuk selalu bisa menjaga kepercayaan dan melaksanakan amanah yang disampaikan, menjaga profesionalitasnya, menjaga amanahnya, dan menjaga akuntabilitasnya. Cukup ya. Oke, sip. Terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita akhiri podcast kita pada hari ini. Apa? Oh iya. Ya dipotong. Oke, kita akhiri podcast kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang jadi motivasi kalian untuk tetap ada di sini, Allah tetap jaga. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.